Bapak Komite SDN Kabupaten 2 serta wali murid yang telah hadir hari ini. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Alhamdulillah ya, kita bertemu lagi di diskusi yang berikutnya, yaitu tentang optimalisasi RKT SDN Kabupaten 2 untuk pemanfaatan evaluasi rapor pendidikan. Nah, Bapak Ibu, kemarin kita sudah melaksanakan diskusi ya, bagaimana cara atau merencanakan apa yang sesuai dengan yang ada di rapor pendidikan. Nah, alhamdulillah ya, rapor pendidikan di SDN Kabupaten 2 ini mengalami peningkatan ya, namun masih ada beberapa yang perlu kita benahi. Nah, Bapak Ibu, di sini ada optimalisasi RKT. Nah, RKT ini apa sih Bapak Ibu? Nah, RKT ini adalah rencana kerja tahunan, yaitu dokumen yang memuat perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh institusi, lembaga atau sekolah selama 1 tahun. Nah, Bapak Ibu, tentunya tahun kemarin sudah pernah ya membuat RKT kita bersama-sama ya. Nah, tahun ini juga kita akan membuat lagi sesuai dengan perencanaan yang ada di rapor pendidikan, gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu, coba kita ingat kembali ya diskusi yang bulan lalu tentang identifikasi dan analisis nilai yang kurang pada rapor pendidikan SDN Kabupaten 2. Nah, sebutkan indikator yang nilainya turun atau yang masih kurang gitu ya pada rapor pendidikan SDN Kabupaten 2. Kira-kira apa saja nih yang masih harus kita benahi? Mungkin ada yang masih ingat? Karakter, ya. Karakter, kemudian kualitas pembelajaran, kemudian iklim kebinekaan, ya, iklim kebinekaan, kemudian iklim keamanan satuan pendidikan. oke, iklim keamanan satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu, yang tadi yang sudah disebutkan oleh rekan Bapak Ibu, itu kan yang masih harus kita benahi ya Bapak Ibu. Meskipun nilainya tidak turun, tetapi ada beberapa yang masih harus kita tingkatkan gitu ya. Nah, kegiatan apa saja nih yang harus kita lakukan untuk memenuhi kekurangan nilai rapor pendidikan tadi. Nah, kemudian mari kita lihat dan telaah identifikasi analisis RKT yang sudah disiapkan ya. Oke. Baik Bapak Ibu, coba kita mengingat kegiatan diskusi yang bulan lalu ya, yang tadi adakah kegiatan yang akan kita lakukan berkaitan dengan Sarpras ya. Kemudian bagaimana nih pendapat Bapak Ibu mengenai kegiatan yang berkaitan dengan biaya dan dana yang harus diajukan. Nah, untuk menjawab semua pertanyaan itu, mari kita lihat nih Bapak Ibu dan telaah juga identifikasi RKT yang sudah kita siapkan ya Bapak Ibu. Silakan ditelaah ya, dilihat lagi ya. Baik, kita lihat ya, dan kita sepakati RKT yang sudah kita buat ini sehingga kita bisa implementasikan ke dalam program yang akan kita sepakati. Nah, yang pertama yang harus kita benahi adalah tentang karakter ya Bapak Ibu. Kira-kira karakter apa nih program yang harus dibenahi? Apa kegiatan yang harus dibuat? Silakan. Kegiatan yang perlu kita benahi yaitu diskusi komunitas belajar, pengembangan pelajaran berbasis proyek, termasuk P5, buku Pancasila kelas 2 dan kelas 5. Baik, terima kasih. Kemudian yang selanjutnya setelah kita melaksanakan kegiatan tadi seperti workshop dan sebagainya, ada lagi yang ingin ditambahkan kegiatannya? Kegiatan yang harus kita beri selanjutnya itu ada penyediaan narasumber untuk IHT yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru untuk pemahaman profil pelajar Pancasila seperti kreativitas. Baik, tentu saja ya kita membutuhkan narasumber untuk melaksanakan kegiatan IHT-nya. Kemudian ada lagi kegiatan yang harus
harus dilakukan yaitu melaksanakan berbagi praktik baik dalam komunitas belajar berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru untuk keterlibatan orang tua, wali murid, dan masyarakat dalam pembelajaran. Baik, yang dari tadi ketiga kegiatan yang telah kita susun, kira-kira mana yang membutuhkan biaya Bapak Ibu? Yang membutuhkan biaya yang mana? Yang membutuhkan biaya mungkin penyediaan narasumber untuk IHT. Kemudian yang tadi diskusi komunitas belajar itu perlu dana tidak Bapak Ibu? Tidak ya, karena itu bisa setiap minggu kita laksanakan ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu tidak memerlukan dana berarti ya. Nah, kemudian kegiatan selanjutnya yang harus kita benahi kira-kira apa? Dari apa masalahnya? Dari kualitas pembelajaran, kegiatan yang perlu dibenahi yaitu penyediaan narasumber untuk IHT yang mempelajari tentang metode pembelajaran interaktif sebagai bagian dari kualitas pembelajaran. Baik, nah untuk kualitas pembelajaran tadi kita juga membutuhkan kegiatan yang serupa ya. Nah ini butuh biaya tidak? Butuh ya, perlu ya. Ya, jadi baik kita akan ajukan ya itu biayanya. Selanjutnya yang akan benahi yang lainnya. Kegiatan yang harus kita benahi selanjutnya yaitu diskusi dalam komunitas belajar yang mengimplementasikan pengetahuan tentang penerapan praktik inovatif untuk memperbaiki proses pembelajaran peserta didik. Baik, nah untuk yang di Kombel ini butuh biaya tidak Bapak Ibu? Tidak ya, karena setiap minggu kita laksanakan ya. Baik, yang selanjutnya untuk akar masalah yang lainnya, ya silakan Bu. Kegiatan selanjutnya yang harus kita benahi yaitu penyediaan narasumber untuk IHT yang berkaitan dengan perbaikan penerapan praktik inovatif melalui program kebijakan dan penganggaran. Baik, terima kasih. Nah untuk kegiatan yang meningkatkan kualitas pembelajaran tentu saja kita memerlukan IHT ya Bapak Ibu ya. Nah IHT ini supaya kita lebih terbimbing begitu ya, bagaimana caranya supaya lebih meningkat lagi gitu ya. Dan tadi perlu narasumber, hal ini pastinya perlu. Iya. Baik. Yang selanjutnya akar masalah yang lainnya yang harus kita benahi, silakan. Masalah yang harus dibenahi adalah iklim keamanan suatu pendidikan. Workshop kepala satuan pendidikan dan pendidik yang mempelajari tentang sikap terhadap disabilitas untuk mendukung iklim keamanan sekolah. Baik, tentu saja untuk iklim keamanan sekolah ini nih ya, nih yang masih perlu bimbingan untuk kita, maka nanti diharapkan kita bisa mengikuti workshop begitu ya. Nah, hal ini tentunya membutuhkan biaya juga ya Bapak Ibu ya. Nah, yang selanjutnya untuk iklim yang selanjutnya. Untuk iklim kebinekaan Bu, ini ada workshop kepala satuan pendidik dan pendidik mempelajari konsep dan praktik terkait dukungan atas kesetaraan siswa sebagai bagian dari iklim kebinekaan. Terus untuk kesetaraan gendernya, penyediaan narasumber yang kegiatan IHT-nya mempelajari tentang konsep, pemahaman dan sikap warga sekolah terkait kesetaraan gender untuk mendorong iklim kebinekaan di satuan pendidikan. Yang ini juga ya sama ya, iklim kebinekaan ini tentu sangat penting juga. Nah diharapkan kita juga bisa mengikuti workshop ya. Nah workshop ini memerlukan biaya tidak Bapak Ibu? Itu saja perlu ya. Dan yang selanjutnya tadi ada penyediaan narasumber ya. Nah karena kita tentunya masih agak awam ya dan harus selalu mempelajari dan tentunya dibantu oleh bimbingan dari narasumber. Nah itu tadi Bapak Ibu yang sudah kita telaah ya, yang sudah kita siapkan untuk diajukan ke ARKAS nanti ya, RKAS begitu ya. Nah perlu diketahui Bapak Komite dan Ibu orang tua wali murid ya, itu tadi kegiatan yang akan kita laksanakan 1 tahun ke depan ya, dari perencanaan
yang berdasarkan rapor pendidikan yang masih perlu kita benahi. Bagaimana Bapak Komite setuju dengan kegiatan yang akan kita laksanakan nanti tahun depan? Semua yang disampaikan sangat setuju. Baik, terima kasih banyak. Bagaimana dengan Ibu Wali Murid? Apakah setuju dengan kegiatan yang akan kita laksanakan nanti tahun ke depan? Setuju, Bu. Setuju. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas persetujuannya, dan kita sepakati bersama ya Bapak Ibu untuk kegiatan ini akan kita laksanakan untuk tahun 2002 atau ajaran 2024-2025 ya. Nah, ini terima kasih banyak untuk partisipasinya Bapak Ibu. Nah, penyusunan RKT SDN Karawang Wetan 2 sudah kita sepakati bersama. Kemudian untuk RKT yang membutuhkan biaya akan ditindaklanjuti ke dalam sebuah ARKAS. Nah ya, ARKAS ini aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Begitu mungkin Bapak Ibu untuk kegiatan diskusi hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga kegiatan hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya tutup untuk kegiatan diskusi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.